besar. Nah, dalam dunia akuntansi, kewajiban merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain. Nah, pemahaman yang tepat mengenai kewajiban sangat diperlukan agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, melalui video kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian akuntansi kewajiban, jenis-jenis kewajiban, serta contoh pencatatan kewajiban dalam laporan keuangan. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam meningkatkan pemahaman kita mengenai konsep dan penerapan akuntansi kewajiban di dalam praktik sehari-hari. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas tentang definisi kewajiban. Definisi kewajiban menurut PESAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Paragraf 5 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber data ekonomi pemerintah. Next, tentang klasifikasi kewajiban. Ada dua. Satu, kewajiban berdasarkan sumber pinjaman. Dua, kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Yang pertama, kewajiban berdasarkan sumber pinjaman. Ada dua. A. Pinjaman dalam negeri. B. Pinjaman luar negeri. Yang kedua, kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Yang ada dua. A. Kewajiban jangka pendek. B. Kewajiban jangka panjang. Next, pinjaman pemerintah daerah. Pinjaman pemerintah daerah adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau penerusan pinjaman luar negeri. Ada dua. Satu, sumber pinjaman daerah. Dua, jangka waktu pinjaman. Satu, sumber pinjaman daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, masyarakat. Yang kedua, jangka waktu pinjaman. Pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang. Next, kewajiban jangka pendek di PPKD atau SKPD. Ada dua. Kewajiban jangka pendek di PPKD, kewajiban jangka pendek di SKPD. Satu, kewajiban jangka pendek di PPKD. Utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek di SKPD. Ada empat. Utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, utang beban, utang jangka pendek lainnya. Next, kewajiban jangka panjang. Karakteristik kewajiban jangka panjang. Jangka waktu aslinya adalah periode lebih 12 bulan. Entitas dimaksud untuk mendani kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Maksud tersebut dikukuh dengan adanya suatu perjanjian pendanaannya kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Next, kewajiban jangka panjang di PPKD. Ada tiga. Utang dalam negeri, utang luar negeri, utang jangka panjang lainnya. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai pengakuan kewajiban. Salah satunya yang pertama ada transaksi dengan pertukaran, yang kedua ada transaksi tanpa pertukaran, yaitu sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan. Nah, yang ketiga ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah dan kejadian yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya adalah pengukuran kewajiban. Sesuai dengan PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55, yaitu A. Utang pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit dan pemerintahan. Kemudian ada utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya ada utang bunga, yaitu utang pemerintah yang harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum terjadi. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Dan kemudian ada utang perhitungan pihak ketiga, yaitu pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan. Kemudian ada bagian lancar utang dari jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Selanjutnya ada kewajiban lancar lainnya, yaitu kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang harus dibayarkan pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Kemudian ada utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atau utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Yang terakhir ada utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan, yaitu sejenis sekuritas uang pemerintah harus dinilai sebesar nilai dari nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah dijual sebesar nilai tanpa pari, diskonto, ataupun premi harus nilai sebesar nilai pari. Untuk selanjutnya ada pencatatan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban pihak ketiga yang dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dibayar oleh pemerintah daerah. Contoh soalnya adalah pada tanggal 18 Juli 2023, pihak ketiga telah menyelesaikan jasa konsultasi penyusunan master plan pengembangan pariwisata daerah. Total biaya jasa konsultasi adalah sebesar Rp8.500.000. Berdasarkan perjanjian, tagihan tersebut akan dilunasi oleh pemerintah daerah pada tanggal 25 Juli 2023. Pertanyaannya adalah, buatlah jurnalnya, yaitu jurnal pada saat jasa konsultasi dari pihak ketiga telah selesai dicatat di SKPD dan jurnal pada saat pembayaran kewajiban pada pihak ketiga di SKPD. Jurnal yang pertama yaitu jurnal pada saat jasa konsultasi selesai dicatat di SKPD, yaitu jurnal LO-nya didebit pada tanggal 10 Juli 2023, didebit beban jasa konsultasi 8.500.000 dan kewajiban kepada pihak ketiga 8.500.000 dikredit, dan untuk jurnal LR-nya tidak ada. Kemudian, untuk jurnal saat pembayaran kewajiban atas jasa konsultasi kepada pihak ketiga di SKPD pada tanggal 25 Juli 2023 adalah untuk jurnal LU-nya, kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 8.500.000 itu didebit, dan untuk di kas daerah sebesar Rp8.500.000 itu dikredit. Untuk jurnal LRA-nya adalah pada tanggal 25 Juli 2023, yaitu belanja jasa konsultasi sebesar Rp8.500.000 didebit, dan estimasi perubahan SAL dikredit sebesar Rp8.500.000. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban transfer. Kewajiban transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus 2023, pemerintah daerah telah menetapkan alokasi dana bantuan operasional sekolah kepada sekolah-sekolah di wilayahnya sebesar Rp15 juta. Dana ini direncanakan akan ditransfer dan dibayar oleh Pemda melalui PPKD pada tanggal 15 Agustus 2023. Perintah soalnya adalah buatlah jurnal di PPKD, yaitu jurnal penetapan alokasi dana BOS dan jurnal saat pembayaran transfer dana BOS. Untuk jurnal yang pertama yaitu jurnal penetapan alokasi dana BOS di PPKD pada tanggal 1 Agustus 2023, yaitu jurnal LO-nya adalah beban bantuan operasional sekolah sebesar Rp15 juta didebit dan kewajiban jangka pendek transfer sebesar Rp15 juta dikredit, dan untuk jurnal ERA-nya tidak ada. Selanjutnya jurnal saat pembayaran dana BOS di PPKD pada tanggal 15 Agustus 2023, yaitu kewajiban jangka pendek yang transfer sebesar Rp15 juta didebit dan kas di kas daerah sebesar Rp15 juta dikredit, dan untuk jurnal LR-nya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2023, belanja bantuan operasional sekolah sebesar Rp15 juta didebit dan estimasi perubahan SAL sebesar Rp15 juta dikredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian hutang bunga. Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nah, misalnya utang dari perbankan. Contoh soal yang dapat kita kerjakan yaitu akan saya bacakan. Pada tanggal 1 September 2023, diterima pinjaman dari bank sebesar Rp300 juta dengan masa pinjaman 5 tahun. Anggaran pokok pinjaman sebesar Rp300 juta yang dibayar setiap tanggal 1 awal bulan. Bunga yang harus dibayar adalah sebesar Rp750.000 setiap bulannya. Buatlah jurnal saat pengakuan kewajiban bunga di PPKD. Nah, berikut merupakan jawaban dari soal tersebut. Yang pertama yaitu jurnal LO pada tanggal 1 September 2023, yaitu beban bunga pada debit Rp750.000 dan kewajiban bunga di kredit Rp750.000. Sedangkan jurnal LRA-nya tidak ada atau tidak memiliki jurnal LRA. Nah, selanjutnya bagian lancar jangka panjang.
Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Nah, contoh soal yang dapat kita kerjakan yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat utang jangka panjang kepada bank sebesar 650 juta rupiah yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut, senilai 95 juta rupiah akan jatuh tempo pada tahun 2024. Jurnal harus dibuat untuk mengklarifikasi utang jangka panjang ke dalam utang jangka pendek. Buatlah jurnal pada saat pengakuan bagian lancar utang jangka panjang di PPKD. Nah, selanjutnya berikut merupakan jawaban dari soal bagian lancar jangka panjang. Nah, di sini untuk jurnal LO-nya pada tanggal 31 Desember 2023 didebit kewajiban jangka panjang sebesar 95 juta rupiah dan dikredit bagian lancar utang jangka panjang sebesar 95 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk jurnal LRA-nya tidak memiliki jurnal. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban jangka panjang. Soalnya akan saya bacakan, yaitu pencatatan kewajiban jangka panjang. Utang kepada pihak ketiga merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tinggal neraca. Nah, contoh soal untuk kewajiban jangka panjang ini yaitu pada tanggal 1 Juli 2023 diterima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar 600 juta rupiah dengan masa pinjaman 5 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 15 juta rupiah pada setiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga sebesar Rp1.500.000 setiap bulannya. Nah, yang ditanya yaitu yang pertama, jurnal saat penerimaan pinjaman di PPKD. Yang kedua yaitu bagian B, jurnal saat pembayaran angsuran pinjaman atau asumsi dilakukan pada 1 Agustus 2023. Nah, untuk jawaban pada bagian A yaitu jurnal saat penerimaan pinjaman di PPKD pada tanggal 1 Juli 2023. Untuk jurnal LO-nya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2023, diletakkan di debit kas daerah, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Sedangkan di kredit, diletakkan kewajiban jangka panjang bank, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Nah, untuk jurnal LRA-nya pada tanggal 1 Juli 2023, yaitu diletakkan di debit estimasi perubahan sal, yaitu sebesar 600 juta. Sedangkan di kredit diletakkan penerimaan pembiayaan pinjaman bank yaitu sebesar 600 juta rupiah juga. Nah, untuk bagian yang B, jurnal saat pembayaran angsuran pinjaman di PPKD yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023. Untuk jurnal LO-nya pada tanggal 1 Agustus 2023 pada bagian debit diletakkan yaitu kewajiban jangka panjang bank yaitu sebesar 15 juta rupiah dan beban bunga Rp1.500.000. Sedangkan untuk pada bagian kredit diletakkan di kas daerah sebesar Rp16.500.000. Untuk jurnal LRA-nya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023 diletakkan pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman di debit sebesar Rp15 juta dan belanja bunga sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk pada bagian kredit diletakkan estimasi perubahan sal sebesar Rp16.500.000. Nah, untuk pengungkapan kewajiban, PSAP nomor 9 paragraf 87 sampai 88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah yang pertama yaitu jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman. Nah, untuk yang B, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintahan berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Selanjutnya, yang C yaitu bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang D selanjutnya yaitu konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, yang E yaitu perjanjian restrukturisasi utang. Yang terakhir, selanjutnya pada bagian F, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan terakhir yang G yaitu biaya pinjaman.